Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini, sehat semua? Sehat, Pak. Itu Kak, ada yang off cam itu siapa itu, Obed itu? Oh tadi izin ya? Izin katanya, Pak. Oh iya, jadi tolong, jadi untuk awal ini semua on cam dulu, sehingga wajah-wajah kalian terlihat semua. Nah itu Rahmat ganteng kan, kalau on cam kan kelihatan ganteng. Obednya masih ke belakang ya, sama Dinar juga. Nah, jadi gitu, semua on cam. Pak Seto paham kok kalau misalnya kuota itu akan cukup ini ya, cukup terkuras untuk memanfaatkan video ini, sehingga nanti mungkin tidak harus full 2 jam pelajaran harus on cam, tapi minimal untuk awal ini kan saya perlu tahu dulu wajah-wajah kalian semua ya. Itu ada Iya Bapak. Adi ini kok agak murung, Adi ini gimana ya? Dia tadi ketinggalan bis, Pak. Oh gitu. Jadi harus lari-lari. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, siapkan segala sesuatunya dulu ya. Jadi kita awali dengan berdoa biar aktivitas kita ke depan itu mendapat kelancaran ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Silakan salah satu untuk memimpin yang piket hari ini, silakan Rahmat ya untuk hari ini yang piket. Silakan untuk memimpin doa teman-temannya. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, makasih. Nah, Iya, selanjutnya saya cek dulu kehadirannya. Yang pertama Adit ada ya, Adit Tama? Hadir, Pak. Oh ya. Kemudian David. Hadir, Pak. Oh maaf, Abid terlewat tadi, yang abjad pertama. Abid ada? Saya, Pak. Oke, siap. Berikutnya Dinar. Ada? Ke toilet, Magdir. Pak. Oh, ke toilet. Ya, ya. Magdir ada? Dari itu dia itu toilet terus ya. Baik, baik. Berikutnya Obed juga ini masih off cam, nanti menyusul ya. Rahmat tadi ada karena mimpin doa. Kemudian Dewi ada, Dewi? Hadir, Pak. Oh, baik, terima kasih. Kemudian Irma. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya Sandri. Ya. Hadir. Terima kasih. Nah, anak-anak, minggu lalu tentunya kan kita semua atau kalian sudah belajar terkait dengan menggambar proyeksi. Nah, yang garis-garis itu ya, di mana mungkin masih ingat Abid menggambar proyeksi? Ya. Kemarin kamu gambar Masih, apa? Pak. Yang kamu gambar kemarin apa? Objek apa yang kamu Lupa, gambar? Pak. Loh, kok lupa? Oh, berarti Pulang ke enggak rumah disimpan bukunya ya, langsung tugasnya enggak diletakkan, disimpan. Pak. Iya, Pak. Oh, tugas itu ya, itu kan merupakan karya-karyamu, sehingga jangan sampai tugas itu disia-siakan. Itu kan sama dengan menyia-nyiakan kamu sendiri ya. Jadi Siap salah, Pak. untuk yang lain juga, tugas-tugas kalian yang sudah dikembalikan oleh Pak Sito itu disimpan. Nanti suatu saat itu akan sangat bermanfaat manakala kamu sudah tidak ada di sekolah ini ya, saat nanti dewasa, bahwa kamu pernah bisa, minimal pernah bisa. Syukur-syukur nanti bisa bermanfaat di kehidupanmu nanti, di masyarakat nanti ya. Sehingga untuk tugas-tugas itu selalu disimpan ya. Sekalian nanti untuk mengingat-ingat saat kamu sudah dewasa bisa untuk reuni ya,
oh ternyata saya dulu hebat ya. Nah, itu bisa untuk memotivasi anak-anak kalian nanti saat kalian sudah dewasa dan sudah berkeluarga bahwa orang tuanya itu hebat, sehingga akan memotivasi anak-anak kalian ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan lewatkan tugas-tugas itu. Nah, baik. Mungkin dari rumah tadi ke sekolah, kamu pastinya akan melewati jalan ya. Nah, di mana jalan itu kan kalau kalian melewati jalan raya, tentunya kan ada rambu-rambu. Nah, ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu biasanya kan berupa simbol ya, bukan tulisan. Misalnya kalau ada belokan misalnya. Misalnya kalau kamu melihat rambu-rambu berupa tulisan yang panjang gitu di posisi pinggir jalan. Nah, kira-kira kamu ingat enggak tulisan panjang itu? Tulisan apa? Nggak ingat, Pak. Nah, tentunya kalau berupa tulisan yang panjang kan sulit untuk diingat. Nah, untuk lebih mudahnya itu bisa diganti dengan simbol-simbol atau gambar-gambar. Nah, sehingga ilustrasi atau simbol-simbol yang ada di jalan raya itu atau rambu-rambu itu bisa menjadi petunjuk kita dengan mudah ya. Jadi ke situ. Jadi pada kesempatan hari ini ya, kita akan belajar terkait dengan gambar ilustrasi ya. Mungkin melihat dari pengalaman yang tadi ya, dari rumah ke sini kan sudah banyak sekali yang kamu alami. Baik itu rambu-rambu di jalan atau mungkin iklan-iklan ya. Biasanya kamu seneng tulisannya atau seneng gambarnya? Nah, biasanya kan seneng gambar kan? Nah, jadi dengan melihat gambar kan kita menjadi lebih tertarik pada objek itu ya. Baik, untuk selanjutnya akan Bapak sampaikan terkait dengan materi kali ini. Sudah muncul? Sudah, Pak. Baik. Saya coba untuk di slideshow ya, nanti kalau bisa syukur. Oh, ternyata soundnya nggak muncul ya. Ini sebenarnya ada soundnya ya. Ya. Nah, jadi menggambar ilustrasi. Nah, sambil menunggu tayangan ini, Bapak minta kalian duduknya sesuai kesepakatan kelompoknya kemarin yang sudah kalian bentuk, yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya di kelompok itu. Ya, jadi silakan langsung menuju kelompoknya masing-masing. Maksimal kelompoknya 5 orang karena kita kan ada 34 orang ya, sehingga jangan terlalu banyak juga, nanti kurang efektif juga. Nah, jadi terkait dengan izin Bapak mau ke belakang dulu. Oh ya, silakan Magdir. Nah, Sama juga Pak ya. oh gantian dulu, nanti kalau sudah Magdir masuk silakan, nanti gantian, jangan bareng ya. Toilet yang beda Pak. Nanti dulu ya, sabar dulu Abid.
tunggu makdir dulu. Jadi biar nggak kosong kelasnya. Ya. Ya, terkait dengan KD untuk kali ini adalah 3.1 terkait dengan menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, kemudian yang KD 4-nya adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Nah, ini adalah IPK-nya ya. Jadi ada beberapa IPK itu. Yang blok awal itu adalah IPK penunjang. Penunjang itu saya harapkan Bapak ini sudah kalian itu sudah memahami sebelumnya ya. Karena ini merupakan materi yang pernah diajarkan di SMP dulu. Ya, sekarang tinggal memperdalam saja sehingga untuk yang dasar-dasar Bapak harap kalian sudah memahami ya. Dan yang paling penting atau paling prinsip adalah ini terkait dengan IPK 3.1.4 hingga sampai 3.1.8 ya. Ini adalah IPK atau indikator yang wajib kita tempuh atau kalian capai ya. Jadi minimal ini bisa membedakan corak menggambar ilustrasi ya, bisa membedakan penempatan gambar-gambar ilustrasi, karakteristik gambar ilustrasi, unsur-unsur menggambar ilustrasi, hingga mengkorelasikan gambar ilustrasi dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Ya. Sementara nanti kalau kalian sudah melampaui, bisa Bapak berikan pengayaan yang sesuai dengan IPK 3.1.9 ini, membandingkan jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, kemudian tujuan pelajaran, jadi Bapak harapkan dengan menggambar ilustrasi dengan model pembelajaran ya, maksudnya model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis jenis-jenis objek gambar ilustrasi. Ya. Nah, coba amati video berikut ini. Jadi ini saya ambilkan terkait dengan relief yang ada di Candi Borobudur ya. Bagaimana video ini? Mari kita simak bersama. Langsung saja saya. Nah, coba perhatikan ini sudah mulai masuk ke ilustrasi-ilustrasi.
Baik, saya cukupkan. Kalau kita melihat sekilas ya, jadi ada kaitannya antara seni rupa dan seni musik tadi ya. Jadi itu menunjukkan kehebatan para leluhur kita ya di saat abad ke-13 ya, di mana nenek moyang kita itu sudah begitu kreatif ya. Jadi ternyata alat musik yang ada di belahan dunia itu ada di relief Candi Borobudur. Nah, nanti silakan dianalisis terkait dengan pertanyaan yang Pak Seto ajukan ini ya. Nah, ini dari Mr. Bin ini bertanya, bagaimana peranan gambar ilustrasi pada video tersebut? Ya. Kemudian bagaimana corak atau gaya dari gambar ilustrasi yang ada di video tersebut? Dan juga bagaimana hubungan narasi ya antara gambar dengan teksnya atau mungkin dengan suara yang dinarasikan tadi ya. Mungkin dari situ silakan kelompoknya nanti untuk mendiskusikan. Jadi dari ketiga pertanyaan ini silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Saya beri waktu kurang lebih maksimal 10 menit ya. Baik. Sebelum kalian mempresentasikan, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Dari semua tayangan tadi itu bisa ditarik kesimpulan atau muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi itu ya. Kalau ini saya lempar ke seluruh peserta, jadi tidak harus mewakili kelompok, ini secara umum ya, secara individu. Mungkin Abid bisa menjawab, menurut kamu apa sih gambar ilustrasi itu? Sepengetahuanmu, jadi nggak usah terlalu teoritis, yang penting konsepnya itu mengena. Ya. Saya Pak. Ya. Oh, gambar yang membuat semacam bentuk-bentuk sederhana untuk memudahkan siswa memahami tujuan daripada materi itu, Pak. Ya, ya. Jadi intinya menjelaskan sesuatu itu ya. Ya. Ya, baik Abid. Mungkin yang lainnya. Gambar bercerita, Pak. Gambar bercerita. Oh iya, gambar bercerita bisa. Yang menceritakan sesuatu gitu, Pak. Iya. Keadaan gitu. Nah, jadi intinya untuk memudahkan konsep kita, jadi gambar ilustrasi itu gambar yang bisa menjelaskan sesuatu atau bisa menceritakan sesuatu. Ya. Baik, terima kasih Abid, Sandra, ya. Jadi sama-sama Sandri, Pak. Maaf, Sandri, Pak. Nah, kalau mungkin bisa dibahasakan ini ya. Jadi gambar ilustrasi itu ini gambar yang menerangkan atau memperjelas ya. Tapi silakan itu pengertian itu sesuai dengan konsep kalian, yang penting intinya seperti ini ya. Jadi tidak perlu kalimat yang ribet, tidak perlu kalimat yang panjang lebar, tapi akhirnya kamu nggak paham, yang penting kamu paham prinsipnya ya. Jadi kalau menurut bahasa ya ini berasal dari bahasa Latin itu illustrati, kalau bahasa Belanda itu illustratio, kalau bahasa Inggris
illustration. Maaf tadi yang ilustrasi tadi bahasa Belanda karena kita terlalu lama dijajah Belanda, jadi bahasa-bahasa serapan itu sering kita gunakan ya. Jadi kayak ilustrasi itu kan sebenarnya kan itu dominan dari bahasa Belanda itu. Dari kata ilustrasi yang hurufnya itu pakai T ya, ilustrati. Nah, kita terbiasa menyebutnya ilustrasi ya. Jadi intinya gambar yang menjelaskan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Jadi kalau tadi sudah tahu ya pengertiannya, kira-kira apa tujuan untuk menggambar ilustrasi itu? Kira-kira apa? Ya intinya tinggal Menceritakan peristiwa bukan sih Pak? ya bisa menceritakan peristiwa. Mungkin yang lainnya ya sesuai dari pengertian tadi. Iya Nisa? Iya, tadi kurang begitu jelas ya. Perjelas. Mungkin ini Pak, gambar kritik mungkin Pak seperti komik-komik. Ya bisa, tujuannya untuk mengkritik berarti ya. Bisa, Ya, boleh, betul. boleh. Jadi kalau Memperjelas suatu peristiwa, Pak. ya memperjelas dan tentunya kan sesuai dengan pengertian tadi ya. Ya ini nampaknya kelas ini luar biasa ya, ini pinter-pinter meskipun belum dijelaskan udah tahu nih. Saya sangat mengapresiasi ya. Sebentar nih saya masukkan dulu ke daftar nilai ya. Jadi kalian yang aktif menjawab itu akan saya beri ya bonus nilai ya. Jadi nilai tanya jawab ini juga nanti menjadi salah satu pembagi di raport kalian ya. Jadi salah satu nilai pengetahuan itu diambil dari mana saja. Salah satunya dari seperti ini diskusi. Jadi kalian yang aktif ya akan sering banyak mendapat nilai. Nah, yang belum aktif silakan harus berani ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut keliru ya. Tidak harus sempurna ya. Jadi semua kita belajar ya dari pengalaman atau dari pengertian kalian sendiri. Jadi apa yang ditanyakan di pembelajaran ini silakan diungkapkan. Jadi kita nanti ya atau kalian nanti di 25 tahun yang akan datang insya Allah dari kelas ini ada yang memimpin negeri ini ya. Sehingga keberanian untuk minimal berbicara di depan umum itu harus kamu latih ya. Ya, sehingga Saya Pak mau menggantikan Pak Seto saya Pak. wah, boleh. Jadi jangan semua jadi pemimpin ya, harus ada yang dipimpin juga ya. Jadi kepuasan guru atau kebahagiaan guru itu kalau para peserta didiknya itu menjadi orang yang sukses melebihi gurunya ya. Mungkin lain dengan guru persilatan ya. Kalau guru persilatan itu nggak boleh murid itu lebih sakti dari gurunya ya, nanti bisa-bisa membunuh gurunya ya. Tapi kalau guru di era sekarang itu justru harus murid itu jauh lebih sukses, jauh lebih pintar dari gurunya ya, karena yang namanya sumber belajar itu dari mana saja ya. Yang sakti ya yang sering membaca duluan, yang mencari referensi duluan itu yang menjadi lebih sakti ya. Jadi itu. Nah, baik. Jadi dari jawaban tadi, yang pertama memang ini memperjelas informasi. Nah, kemudian kalau ini mungkin untuk pembelajaran, ya biar lebih menarik. Kalau kalian disuguhkan tulisan dengan gambar itu pilih mana kira-kira? Gambar. Gambar, Nah, kan pilih Pak. gambar ya. Apalagi misalnya kalau ada tulisan gadis cantik, kira-kira pilih tulisan gadis cantik atau gambar yang menunjukkan ini gadis yang cantik. Nah, kan pilih gambar kan. Nah, itu manusiawi ya. Sehingga
salah satu tujuan gambar ilustrasi itu ya untuk ini menarik. Ya menarik segala hal. Jadi menarik sesuai apa yang disampaikan itu, ya. Ya, agar cerita itu lebih menarik kalau misalnya dalam cerita, kalau misalnya dalam iklan ya tentunya lebih menarik iklannya itu, ya. Kemudian yang berikutnya tentunya ini memudahkan, ya. Nah, ini ada temannya dari tujuan tadi, ada fungsi. Nah, tentunya tidak jauh dari tujuan dan pengertian tadi. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu apa tujuan gambar ilustrasi? Ya. Nah, baik, tentunya kan tidak jauh dari tujuan tadi. Ya. Fungsinya kalau ini macam-macam. Nah, tadi diantaranya untuk menarik perhatian tadi. Ya. Nah, sebuah buku, kira-kira buku polos, ya, dengan buku yang bergambar itu kalian tuh pilih yang ada gambarnya atau yang polosan, misalnya apalagi ini ya buku seni. Terus ada gambarnya. Nah, jadi misalnya covernya hanya tulisan seni budaya, kira-kira kamu mau baca enggak? Ya. Tapi kalau misalnya ada gambar menarik, wah tentunya kan itu menjadi apa ya daya tarik tersendiri, ya, untuk membuka isinya. Ya. Ibarat kalau orang ya dilihat sekilas, waduh orang itu cantik sekali, bajunya bagus sekali. Nah, pasti kan berusaha untuk mendekati. Nah, mudah-mudahan hatinya juga sebagus bajunya kan seperti itu. Nah, sama di gambar ilustrasi itu juga seperti itu. Ya. Nah, tadi untuk memudahkan narasi tadi, ini salah satu contohnya ya. Nah, kemudian juga ini mengekspresikan ide. Nah, tadi seperti yang saya tanyakan tadi, untuk mempersingkat sebuah tulisan atau cerita. Nah, ini kalau misalnya diterapkan di rambu-rambu lalu lintas, bagaimana jadinya kalau rambu-rambu ini ditulis panjang lebar? Pasti banyak kecelakaan ya, karena terlalu ini terbuai bacaan yang ada di pinggir jalan. Nah, tapi kalau ada ilustrasi yang berupa simbol ini, kita dengan mudah, oh misalnya yang gambar yang sebelah ini, oh berarti ini ada daerah yang rawan longsor, jadi mudah dimengerti. Oh ini sebentar lagi ada lampu merah, ya, atau ada perempatan. Ya. Tapi kalau berupa tulisan panjang, mungkin kita nggak sempat membaca. Nah, dari sinilah peranan gambar ilustrasi itu di mungkin penerapan sehari-hari ya. Nah juga, tentunya dengan ilustrasi ini kita bisa lebih mudah misalnya melihat cara kerja suatu ya apapun ya, misalnya ini suatu sistem atau suatu organisasi ya. Jadi menggambarkan langkah-langkah kerja ini bisa juga berfungsi ini memberikan gambaran atau bayangan. Atau mungkin yang lainnya. Nah, untuk sarana komunikasi. Ya, mungkin kalau di jalan-jalan mungkin banyak apa namanya gambar-gambar di luar sana ya. Baik di tembok maupun ya di papan-papan baliho misalnya. Itu sarana komunikasi antara si produsen ya kepada masyarakat.
Nah, jadi ini beberapa fungsi ya. Nah, terutama di bidang seni ya tentunya kan nilai estetis ini yang menjadi fungsinya. Nah, kemudian kita ke unsur-unsur. Mungkin secara garis besar ada beberapa ini ya, unsur gambar ilustrasi. Mungkin ada yang bisa menyampaikan unsur-unsur apa saja sih yang menjadi unsur-unsur gambar ilustrasi. Gampangannya misalnya kalian membaca komik ya, biasanya kan kalian kan suka kan baca komik. Itu unsur-unsur yang ada di gambar itu biasanya apa saja sih? Yang sering kamu lihat gambar di situ. Garis. Garis, mungkin yang lainnya. Yang artinya yang secara kasat mata ya. Teksnya ada teksnya, Pak. Nah, Kalau komik. ya, ada teksnya dan juga mungkin gambarnya itu dominan apa itu? Dominan orang atau apa? Tokohnya Pak? Bukan. Nah, tokoh atau secara umum ya, tokoh itu kan manusia. Itu merupakan salah satu unsur dari gambar ilustrasi. Artinya unsur-unsur objeknya ya. Bukan unsur seni secara umum, tapi unsur-unsur objek yang ada di gambar ilustrasi itu. Nah, ini misalnya dari unsur manusia, unsur yang lainnya binatang ya. Unsur tumbuhan dan unsur-unsur lain selain ini ya, mungkin objek-objek lain. Nah, mungkin ini yang banyak terdapat di sekitar kita ya. Sekarang ke ini jenis-jenis gambar ilustrasi. Tentunya banyak sekali contoh-contoh yang ada di sekitarmu. Ya, mungkin bisa disebutkan contoh-contoh yang ada di sekitar kita, gambar ilustrasi. Nah, tadi mungkin gambar kota, Pak. Nah, gambar kota. Mungkin Sadri tadi kan sudah menyebutkan apa tadi? Komik tadi ya? Komik, ya Pak. Komik itu juga salah satu contoh dari iya, Pak. gambar ilustrasi. Nah, mungkin yang lainnya bisa disebutkan mungkin. Poster, Pak, poster. Poster bisa, ya. Atau mungkin apalagi banyak sekali ilustrasi ini. Kalau orang suka seniman suka menyindir itu biasanya berupa apa itu? Menyindir pemerintah atau menyindir Karikatur, Pak. Karikatur. Nah, betul sekali David. Karikatur, Pak. Karikatur, ya. Terus biasanya kalau ini tahu nggak misalnya kalau zaman dulu ya, zaman dulu ada puisi itu kan pojokannya itu ada hiasan-hiasan. Ya. Apa itu? Kalau biasanya ada puisi terus diberi hiasan pinggir-pinggirnya untuk mengisi kekosongan itu. Ya. Mungkin ada ingat, mungkin pernah melakukan atau mencoba tapi ingat apa nggak ingat ininya ya istilahnya. Vignette. Nah, itu biasanya kan enggak tahu sih kalau zamanmu sekarang ada enggak yang karya-karya puisi itu. Biasanya kan sekarang kan serba digital semua ya. Tapi kan itu kan juga bisa dimanfaatkan. Digital kan sarananya, tapi konsepnya kan tetap ada dari objek itu. Nah, jadi banyak sekali ya. Nah, ini saya contohkan. Ini sekaligus ininya ya, gayanya ya. Gaya yang
natural, jadi apa adanya ya. Nah, kalau natural itu kan biasanya kan lebih mudah dipahami ya, karena memang sesuai dengan apa yang terjadi di alam ya. Nah, mungkin ini juga, cuman kalau sekarang wayang ini kan per tokoh ya wayangnya, bukan satu kesatuan gini. Kalau di Jawa ini ya, jadi kalau wayang semacam ini adalah wayang beber namanya. Sekarang sudah hampir tidak ada yang namanya wayang beber ini. Jadi rata-rata wayang itu sekarang modelnya per tokoh, sehingga dimainkan per tokoh ya. Jadi kalau ada seperti ini biasanya kan seperti mendongeng. Nah, mungkin kalau di Aceh ada ya yang apa namanya kayak mendongeng itu. Nah, ada juga ini mungkin di zaman kecil kalian pasti melihat ini ya tayangan ini. Jadi yang sifatnya lucu-lucuan ya, menghibur. Itu juga salah satu bentuk dari ilustrasi ya. Ya, mungkin langsung saja saya skip ya, jadi biar waktunya bisa dipercepat. Ini juga kalau ini secara imajinasi atau khayal. Nah, ternyata ilustrasi macam-macam ya. Nanti bisa kalian lihat di berbagai media. Nah, kemudian ini ada latihan soal. Nah, kira-kira menurut kalian dari keempat gambar ini yang menunjukkan gambar ilustrasi itu yang mana ya? Nah, yang gambar satu ini kira-kira gambar ilustrasi bukan? Nah, tadi kan cover tadi yang ya, berarti ini termasuk bukan ya? Termasuk. Nah, kemudian juga yang kedua ini kan apa ini? Poster ya? Nah, poster itu termasuk yang gambar ilustrasi atau belum? Bukan. Termasuk. Nah, juga. Nah, kemudian yang ini. Lukisan. Ya, ini sebuah lukisan. Nah, ini kan kalau seperti ini saja kan kita sulit untuk ini ya, sulit untuk mengerti apa maksudnya ini. Nah, berarti ini termasuk gambar ilustrasi bukan? Bukan, Pak. Nah, bukan ya, jadi cenderung ke lukisan. Nah, kalau yang ini Lukisan. tadi, kalau yang Ya, keempat ini, Ya, ilustrasi, Pak. Masuk, Nah, Pak. termasuk. Berarti yang termasuk itu 1, 2, dan 2 dan 4. 4. Nah, berarti jawabannya apa? B. Jawabannya B. Nah, jadi kalian nanti harus terbiasa dengan soal-soal yang model menganalisa gambar, menganalisa bacaan seperti ini ya. Jadi ada literasi, jadi tidak artinya jawaban yang langsung menjawab tanpa memikir dulu ya. Jadi kalau ini kan harus dianalisis dulu ya. Ini jawaban ini masuk enggak, yang ini masuk enggak, baru dijawab. Jadi jangan, mungkin kalau zaman kita dulu bagi soal yang sulit, kita ngitung kancing ini ya, kancing baju A, B, C, mana yang harus dipilih. Nah, sehingga harus dianalisis dulu. Dan juga misalnya ada bacaan, kunci pertanyaan itu di mana? Jadi harus kita pahami dulu. Sehingga kita enggak harus membaca atau melihat bacaan itu secara keseluruhan, tapi dilihat dari
ini apa namanya kata kunci dari pertanyaan itu. Ya. Ya. Baik, jadi sebelum kita akhiri, saya persilakan untuk menyimpulkan dari masing-masing kelompok tadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Pertanyaan yang sudah kalian catat di tayangan tadi dan juga nanti bisa dikerjakan juga, misalnya belum sempat mencatat, itu di UKBM kan sudah ada. Di UKBM di ESKS sudah saya setting juga sehingga kalian sudah bisa mengakses secara daring, secara mandiri ya. Misalnya belum sempat mencatat yang ada di sini. Ini kebetulan di kelas ini bareng sehingga bisa saya sampaikan secara klasikal gini. Tapi kalau misalnya ada yang tadi capaiannya tidak sama, ada yang belum sampai ke materi ini, ada yang sudah melampaui, itu langsung saja ke UKBM. Tetapi karena kebetulan ini kelas ini semuanya bareng capaiannya, sehingga bisa saya sampaikan melalui slide ini. Ya. Silakan untuk disimpulkan untuk kelompok 1 mungkin. Ya. Ya. Nah, baik. Dari simpulan masing-masing kelompok tadi, kalau bisa saya simpulkan lagi bahwa menggambar ilustrasi itu tadi intinya adalah gambar yang memperjelas sesuatu. Ya. Dan juga unsur-unsurnya itu adalah tadi ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan juga benda lain. Ya. Ini bukan maksud dari unsur-unsur sing rupa secara umum ya, tapi ini difokuskan ke unsur yang ada di dalam gambar ilustrasi, unsur-unsur objeknya maksudnya ya. Nah, kemudian coraknya tadi kan ada yang realistis ya atau natural tadi, ada yang dekoratif, ada yang karikatur tadi ya. Kalau karikatur tadi yang model dilebih-lebihkan tadi ya, sindiran, dan juga untuk lucu-lucuan tadi berupa kartun ya. Jadi seperti itu. Baik, kemudian untuk LK berikutnya, jadi selain simpulan ini tadi, silakan nanti di rumah untuk membuat ya semacam makalah ya terkait dengan gambar ilustrasi ya. Jadi bisa mencari sumber lain, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti setelah pertemuan berikutnya dikumpulkan sehingga itu nanti untuk penilaian tugas ya. Sementara yang barusan dipresentasikan tadi itu saya gunakan untuk nilai ini diskusi atau nilai lisan ya. Dan juga jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, persiapkan ini karena masih lanjutan menggambar ilustrasi, tetapi kita sudah ke teknik bagaimana kita menggambar ilustrasi. Tolong persiapkan segala sesuatunya, terutama medianya ya. Karena kita nanti akan mencoba dengan teknik yang pertama transparan. Kalau transparan itu berarti nanti medianya cat air atau pensil warna. Jadi apa yang kamu punya lah. Kemudian yang kedua yang teknik plakat, artinya menutup. Berarti nanti yang harus dipersiapkan ada cat poster, ada cat minyak mungkin yang
kalian punya dan memungkinkan yang bisa kamu bawa ya. Dan juga jangan memaksakan kalau memang kamu nggak punya, maksimalkan yang ada. Ya, kita upayakan teknik yang sesuai dengan karakter bahan yang kamu punyai di rumah. Ya syukur-syukur salah satu ini bisa kamu penuhi ya. Kalau memang tidak, misalnya minimal ya pensil warna lah. Pensil warna itu biasanya kan semua anak kan punya. Atau sisa-sisa dari SMP dulu bisa kamu gunakan untuk pertemuan minggu depan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sekian dulu. Sampai ketemu, sehat selalu, tetap semangat ya. Jadi kita dalam hidup itu harus selalu semangat dan berprasangka baik. Tidak boleh berprasangka buruk. Ya, karena apa yang kita sangkakan itu ya itulah yang akan terjadi di kehidupan kita. Kalau kita berprasangka baik, maka segala sesuatu aktivitas itu akan menjadi baik. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Seto. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan komentarnya. Silakan, Bapak Ibu. Ya, 1-2 komentar nggak masalah. Iya. Dari pembukaannya bagaimana tadi Bapak Ibu, pendahuluan, ya, kemudian intinya, penutupnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Sudah berurut dari Bapak Ibu ya, jelas sekali ya. Ya. Kalau untuk di akhir-akhir tadi bagaimana Bapak Ibu? Ya, itu apa namanya? Bagian refleksi. Silakan Bapak Ibu, mohon masukannya. Ya, Kami juga masih terus belajar. Sama-sama belajar kita Pak Seto di sini. Ya, saling mengisi. Saling mengisi. Iya. Udah Bapak Ibu? Ya. Mungkin satu dari saya Pak Seto ya, nggak banyak Pak Seto. Baik Pak, tidak. Dari Pak Seto, apa namanya, dari apresiasi Pak Seto ya. Ya, sepertinya diapresiasi tadi masih sedikit kurang memberi apresiasi kepada kepada peserta didik. Ya, sepertinya waktu Bu Sandri jawab, oh bagus Sandri, gitu ya, bagus. Oh gitu. iya. Kata-kata apresiasi ke bagus, atau ya bagaimana istilahnya itu, ya supaya siswa merasa terpuji begitu. Tadi kurang tangkap saya, kurang terdengar atau bagaimana itu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar bagaimana? Ya. Tentang pujian kepada peserta didik yang mampu menjawab dengan baik atau diapresiasi itu. Saya tadi kurang jelas menangkap tadi. Bagaimana Bu Sandri? Tadi sudah Pak, tadi sudah ada yang Pak Seto apresiasi juga, yang ya ketika anak-anak menjawab itu Pak Seto ya. Ya. Ada ini nilai. Ya, ada nilai, kemudian apa namanya tadi tuh yang ini pintar-pintar nih, gitu kan. Oh iya pintar-pintar nih ya. Pintar-pintar nih, belum Bapak jelaskan udah paham nih kayaknya nih gitu. Iya. Ya, Pak Seto ya. Itu. Ya, terima kasih Pak Rida, Bu Sandri. Terima kasih Pak Seto. Tadi mungkin saya mohon Pak Seto, saya kelewat di situ tadi, kurang jelas menangkap apresiasi tadi. Iya. Tapi secara umum runtunan pembelajaran itu sudah sistematis sekali, sudah jelas, sudah baik sekali. Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah betul-betul lah menguasai pembelajaran ya. Karena apa? Ya karena sudah di atas 5 tahun semua rata-rata. Sudah paham. Ya, jadi kita di sini karena istilahnya? Karena tuntutannya kita harus ketercing begini ya kita lakukan.
Oke, baik. Untuk yang terakhir Pak Seto ya, terima kasih. Ya, mungkin di stop dulu Pak Aret. Ya. Di rekodnya Pak Baik, Seto. terima kasih. Saya stop dulu.